Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Haryanto, Prodi HES, ini mengerjakan tugas UAS Akul Hukum Sejarah Islam, di mana tugas ini berbentuk video dan soalnya itu ada 5. Soal pertama itu jelaskan perbedaan ahlul ra'yi dan ahlul hadis dalam proses pertumbuhannya. Penerapan hukum Islam telah melahirkan dua aliran pemikiran yang disebut sebagai ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Masyaf ahlul ra'yi lebih menekankan pada Kufah dan Basra, sedangkan ahlul hadis telah menekankan Hijaz, khususnya Mekah dan Madinah. Soal nomor 2 itu bagaimana penerapan syariat Islam di Indonesia. Syariat Islam adalah hukum yang terdapat dalam ajaran Islam untuk mengatur segala badan kehidupan manusia, termasuk akidah, hukum, dan akhlak. Syariat Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Syariat secara bahasa adalah jalan yang lurus atau sumber mata air, artinya orang yang menjalankan syariat berarti orang yang di jalan benar atau lurus, sedangkan orang yang tak menjalankan syariat berarti berjalan melalui jalur yang salah. Allah berfirman, untuk setiap umat di antara kamu, umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat sebelumnya, kami jadikan peraturan syariat dan jalan yang terang. Dan terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi nilai lebih terwujudnya penerapan syariat Islam di Indonesia, yaitu yang pertama, kelembagaan keislaman. Yang kedua itu syariat Islam atau hukum Islam. Syariat Islam atau hukum Islam diterima sebagai hukum nasional karena ia merupakan sumber yang mempunyai kekuatan, sekaligus sumber yang setiap muslim harus meyakini dan menerimanya. Baik, soal yang ketiga itu pertanyaannya bagaimana hukum atau masyarakat ketika ada hal yang baru yang dilakukan oleh seseorang dan tidak ada dalam zaman Nabi atau para sahabat. Jawabannya itu tidak adanya Nabi melakukan sesuatu tidak berarti karena sesuatu itu haram atau batil. Banyak faktor yang melatar belakangi kenapa Nabi tidak melakukan sesuatu perbuatan. Bisa jadi karena memang tidak ada motifnya, bisa jadi karena memang hal itu tidak menjadi prioritas, bisa jadi karena tidak terpikirkan, bisa karena khawatir hal itu akan diwajibkan, dan sebab-sebab lainnya. Contoh yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi dan dilakukan pada zaman sekarang, yaitu contohnya peringatan Maulid Nabi, hukumnya itu bid'ah, boleh. Lanjut soal yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat di tanah air. Baik, soal kelima yaitu jelaskan bagaimana sikap Anda jika orang lain melaksanakan ibadah dengan mazhab yang berbeda dari apa yang Anda anut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda, bukan saja dari segi kebangsaan, kesukuannya,
tetapi juga agamanya. Bahkan dalam satu agama saja ada yang berbagai mazhab yang bisa menjadi pilihan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan akidah kita berpegang pada salah satu di antara Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ariyah dan Imam Abu Masyhur Al-Maturidi atau Maturidiyah. Di bidang tasawuf, jika dapat mengikuti hasil ijtihadnya Imam Abu Qasim Junaidi Al-Baghdadi atau Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Sementara dalam bidang fikih, Mu'tazilah dapat memilih di antara mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi ataupun Hambali. Ada banyak faktor melatar belakangi perbedaan mazhab tersebut, mulai dari pengambilan dalil, pemikiran, hingga konteks hubungannya. Namun satu hal yang pasti, kita harus tetap saling menghormati yang mazhab masing-masing. Mulai itu bisa dikembangkan saya manfaatnya lebih dan kurangnya. Saya kira yang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.